الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni mereka serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, semoga jamaah yang ada di rumah juga baik dan sehat walafiat ya. Ingat gak Bu ketika dulu kita masih kecil Bu? Ingat? Ibu-ibu sekarang udah punya anak kecil pasti atau justru udah punya cucu kecil ya Bu ya? Masya Allah, kita tuh disebut-sebut terus dalam doa orang tua kita pasti ya Bu, insya Allah ya kan. Nah ketika kita udah beranjak remaja nih, biasanya usia-usia berapa sih Bu kalau lagi nyebelin Bu? Berapa? 14? 10 tahun ya, benar 10 tahun 11 tahun tuh lagi nyebelin, lagi sok tahu. Saya pun juga begitu, nyebelin banget pokoknya, sok tahu banget deh, lagi berasa kayaknya tuh udah paling ngerti gitu tentang semua hal. Nah ada yang sulit bahkan dekat dengan orang tuanya, bahkan malah menjadi na'udzubillahi min dzalik musuh, bukan menjadi nikmat bagi orang tua. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah anak bukan sebuah nikmat. Apa Bu? Anak bukan sebuah nikmat. Nah tanpa berlama-lama nih Bu, langsung aja yuk. Kita mau belajar sama guru kita. Pertama kita undang dulu Ustadz Bendri. Assalamualaikum Ustadz Bendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, the father man. Masya Allah. Bukunya, udah baca belum Bu bukunya Bu? Wah harus dicari itu. Nah Ustadz, ini kalau misalkan ada anak yang na'udzubillahi min dzalik, memang kalau Allah sudah menyebutkan ya pasti ada gitu ya. Iya. Beberapa anak yang memang menjadi maaf musuh bagi orang tua. Ya Allah. Saya sebenarnya kurang paham maksudnya konsep musuh itu seperti Iya. apa. Dan apakah ketika anak itu menjadi musuh bagi orang tua itu apa karena maaf ada kesalahan orang tua saat lagi ngandung Oh, iya. atau sebelum mengandung gitu. Jadi itu menjadi kayak sebuah balasan atau bagaimana Ustaz? Masya Allah ya. Mohon tausiahnya. Iya, izin dulu nih udah lama nggak negur Ustadz Maulana.
Ustadz Kafi dan semua pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak ya, serta pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah, kita bicara tentang anak yang mungkin sebagian orang di rumah ada yang merindukannya bertahun-tahun. Maka begitu kita sudah punya anak, memang sejatinya itu bagian dari karunia, nikmat, betul. Tapi kalau mengasuhnya sejak awal tidak dibekali dengan ilmu, tidak memiliki yang namanya bekal ilmu pengasuhan, peluang anak menjadi musuh sangat besar. Apa itu peluang anak jadi musuh? Ketika anak mungkin tidak melakukan sesuatu yang kita harapkan. Ya, mengesalkan hati, itulah kadang yang kita sebut sebagai anak durhaka. Ya. Yang jadi masalah kalau ada anak durhaka, maka kita harus introspeksi. Sebab mungkin ada kesalahan-kesalahan kita. Karena diriwayatkan dalam sebuah athar, datang seorang laki-laki. Ja'a rajulun la amiril mu'minin Umar ibn Khattab. Datang seorang bapak, seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab. Yashku ilahi uquqa ibnahu. Dia datang mengeluh kesahkan anaknya. Ini anak bandel, menjadi musuh, ngelawan terus. Susah diatur, maunya dijewer aja nih, kan begitu. Ya, ibu-ibu juga begitu ya kayaknya. Maka anak ini pun protes ya, dia berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi hukukun ala abihi. Wahai Amirul Mukminin, adakah hak anak sama bapaknya? Jadi kita harus paham dulu, ternyata anak itu sudah punya hak kepada orang tuanya. Maka dijawab, bala ada. Famah ya Amirul Mukminin, apa saja hak anak sama bapaknya nih? Buat bapak nih, khususnya harus ingat haknya. Yang pertama, andian tankiya ummahu, kamu berhak mendapatkan ibu yang baik. Yang kedua, wa an yuhsina ismahu, kamu berhak mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, wa an yu'allimahul kitab, yakni Al-Quran, kamu berhak mendapatkan pengajaran kitab, yakni Al-Quran. Maka anak ini protes, ya Amirul Mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min dzalik, sesungguhnya enggak dikerjain tuh yang tiga tadi sama bapak saya. Dia cerita, amma ummi fa innaha zanjatun kanat la majusi. Ibu saya seorang negro dan agamanya majusi. Dia nggak protes negronya, dia protes majusi, agamanya nggak sesuai. Ya, yang kedua, waqad samaina ju'lan, saya dikasih nama ju'lan, aikun fasa, artinya kecoa. Ya, dikasih nama ju'lan, kecoa. Ya, jadi hati-hati ngasih nama itu juga hak anak. Ya, kalau Ustadz Maulana namanya Maulana, ini memang pemimpin. Udah pas ya. Makanya ngasih nama juga ada kaidahnya, enggak mesti bahasa Arab. Ada ngasih nama anak awalnya takut ya, istrinya pengen ngasih nama Senja. Karena suami bilang kita harus islami pakai bahasa Arab, diganti jadi Ba'da Asar kan enggak? Ya, bukan gitu. Ya ada yang ngasih nama Vina, bagus. Tapi karena ngerti bahasa Arab kan kalau Vina Pandiwinata bagus. Ada Vina, nama panjangnya karena bahasa Arab Vina Rijahan, nama Kholidina Fiha Abada. Enggak boleh ya. Yang ketiga, walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan saya enggak diajarkan satu huruf pun dari Al-Qur'an. Jadi anak ini protes, disitulah Umar menjelaskan, laqad aqaqtahu qabla ya'ikok, kamu sudah durhaka sama anakmu. Maka kita pelajari di sini ada kesalahan-kesalahan karena sejak awal hak tidak diberikan. Termasuk saat sebelum yang namanya anak itu lahir. Makanya memilihkan pasangan yang baik, ibu yang baik, itu bagian dari hak anak. Ini Ustadz Kafi kan alhamdulillah, udah belum ya Ustadz Kafi? Waduh, karena dia sibuk. Udah kemana-mana, belum. Belum juga. Kita cariin nanti jodohnya. Iya padahal insya kiamat Allah. sebentar lagi. Waduh. Dia belum juga. Karena dia sibuk mencari wanita yang mencari Soleha, ibu. Benar. Ya buat anaknya. Iya, tapi tipsnya kalau melamar wanita tuh jangan yang biasa. Jangan maukah kamu menjadi istriku, itu udah biasa. Gimana caranya Ustaz? Maukah telapak kakimu menjadi surga untuk anak-anakku nanti. Masya Allah, baru dengar saya Gitu. tepuk Nanti tangan dong, Bu. Ustadz Maulana mau biasa. niru kayaknya. Oh, Ustaz Lana lagi ngafalin nih Iya, lagi sekarang. ngafalin. Oh artinya gitu berarti Ustaz Bendri ya, maksudnya anak itu memang memiliki hak untuk mendapatkan ibu yang soleha. Ibu yang soleha, namanya, namanya? pengajarannya kalau nggak diajarin dari kecil ya repotnya Nah begitu. tapi kadang-kadang nih
nih anak kalau lagi yang tadi dalam tanda kutip nyebelinnya umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun tuh nggak bisa dikasih tahu. Nggak bisa dipaksa suruh ngaji tuh gimana? Ntar dulu deh, Kalau ntar ya, dulu deh, ntar waduh, dulu deh, ntar dulu waduh, deh. ya ada yang jawabnya juga nanti ya. Iya nanti deh yang nanti akan dibahas nanti insya Allah kita Iya, belajar lagi insya sama Allah. Ustadz Wendri ya. Iya. Jazakallah khair, terima Iya, kasih banyak Ustadz makasih ya. Wendri. Sama-sama. Bu, gimana penasaran nggak Bu? Pasti penasaran kan gimana ya tuh kira-kira caranya. Tapi sebelum nanti insya Allah bakal dijawab sama Ustadz Wendri, saya mau kasih kesempatan dulu nih buat ibu-ibu yang ada di studio. Siapa yang mau nanya coba angkat tangan dulu Bu. Ayo angkat tangan, mana? Oke, yang di belakang saya aja dulu ya supaya lebih deket dulu. Oke, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aisyah Yunus dari pengajian Al-Mutahidah Bumayu Brebes. Ingin bertanya Pak Ustadz, Ya Ibu. apakah benar seorang anak susah diatur atau bahkan bisa menjadi musuh bagi orang tuanya itu disebabkan karena memang ada hak anak semenjak kecil itu yang belum dipenuhi atau belum dijalankan oleh orang tuanya. Terima kasih. Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget Bu pertanyaan nih. Iya juga ya Ustadz Maulana, bener gak sih nih katanya kalau anak-anak ini ada yang bisa menjadi musuh bagi orang tua karena ada hak-haknya yang belum terpenuhi itu Ustadz. Mohon tausiahnya. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di hari ini 14 Zulqaidah, pertengahan daripada Zulqaidah, insya Allah 24 hari lagi kita akan lebaran. Amin. Jamaah, giliran lebaran senang semua. Saya mau tanya Bu, kira-kira kalau perut tidak diisi kenapa? Lapar. Kalau tidak mandi? Bau. Kalau tidak belajar? Nah, itulah yang terjadi. Anak itu perlu diisi, dibina. Jangan biarkan anakmu menjadi durhaka disebabkan engkau yang membuat anakmu durhaka. Pertanyaan ibu bagus. Bisa jadi anak itu nakal enggak ya Ustadz? Jikalau tidak dikasih hak-haknya, jawabannya that's right. Artinya apa itu? Benar. Benar. Nah, mohon izin jamaah. Tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Wendri, terima kasih banyak. Kasih anakmu nama yang baik, itu haknya dia untuk diberikan nama yang baik. Bagus sekali namanya, Muhammad Nur Maulana. Masya Allah namanya siapa itu? Itu nama saya. Sampai Sampai saya telusuri kenapa nama saya diberikan nama itu. Ibu saya bilang karena diberikan nama atas nama ulama yang ada di Makassar yang terkenal namanya Kiai Haji Muhammad Nur. Masya Allah. Kan ada riwayat Bu. Bu, jangan marah ya. Karena nama adalah doa. Di antara hak anak atas ayahnya menerima nama yang baik dan kewajiban ayah atas anaknya membaguskan adabnya, akhlaknya. Anak itu butuh. Karena anak itu adalah kayak spons, anak itu bersih, anak itu putih, anak itu kayak kertas. Tinggal bagaimana orang tua menginulisnya atas apa yang ada di dalamnya. Diawali dengan memberi nama yang baik, tidak sembarangan itu. Makanya nama anak-anak saya harus cahaya juga. Karena saya kan Muhammad Nur Maulana. Istri saya Nur Alia Ibnu Hajar. Masya Allah. Maka anak-anak saya Munawwarah, Munira, Munawwar, Masitatun Naira. Semua cahaya semua. Seandainya ada yang kelima, bisa jadi lampu juga kali. Jamaah. Bahkan sunnatnya adalah di taknik. Taknik itu adalah imunisasinya. Iya, bagaimana penjagaan anak dari penyakit. Apalagi dicukur. Waktu diakikah. Diakikahkan. Bu, tanda kesyukuran. Ibu. Bu. Tiap tahun ulang tahun anaknya belum diakikah. Tahu-tahu mamanya juga belum diakikah. Apalagi
mendapatkan asupan gizi. Maka sebanyak ini kita perlu mendapatkan referensi dari pakar parenting. Apa? Parenting. Parent? Parenting itu penting. Oh, parenting itu penting. Jamaah, mendapatkan asupan gizi berupa ASI. Bu, berapa tahun? 2 tahun setengah. Karena disebutkan dalam Al-Quran 30 bulan. 30 bulan itu berarti 2 tahun setengah. Dan mendapatkan nafkah dari orang tua. Bahkan kalau disebutkan, tuh ada kemarin waktu ke Makassar, ada nyanyian anak-anak, hak anak terhadap gitu, ada nyanyiannya. Mungkin Ustaz Ferdi apa nih? Apa? Gimana nyanyiannya gimana Ustaz? Enggak hafal aku. Tapi hak anak? Ada 10 hak anak. Oh. Itu tuh panjang itu. Jadi mentang-mentang kita orang tua bukan berarti kita bisa semena-mena dan Tidak seenak-enaknya bisa. aja. Kamu harus taat padaku. Tapi bagaimana orang tua memberikan haknya kepada anaknya. Karena anak itu tidak, maaf, buat catatan penting buat kita semua. Tidak ada anak bodoh. Oh nggak ada. Tidak ada juga ada anak nakal. Nggak Yang ada anak bodoh karena tidak diberitahu. Yang ada anak bodoh karena kurang perhatian. Oh. Jadi dia cari perhatian. Jadi dia Loncat perhatian. kiri Masya Allah, kanan. Masya Allah, Dikira Masya Allah. nakal. Padahal dia lagi cari perhatian. Perhatian gitu. Beda anak aktif dengan anak nakal tuh beda ya. Beda Yang penting dong. harus terarah gitu ya. Diarahkan. Baik, jazakallah khair. Terima kasih banyak Kasih. Ustadz Maulana. Jamaah. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Maulana. Luar biasa, semangat banget jadinya Ibu ya. Kita sama-sama introspeksi diri nih, saya mumpung belum punya anak nih jadi belajar nih, oh begini caranya gitu. Dan ini penting banget nih apalagi buat ibu-ibu muda, millennials yang ada di rumah nih. Perlu dicatat nanti karena setelah ini kita masih akan membahas tema kita tentang anak jadi musuh kita. Nah itu gimana tuh, karena tadi masih ada pertanyaan yang nyangkut. Gimana sih kalau anak ini umur 10 tahun, 11 tahun itu lagi gak bisa dikasih tahu, gak bisa dipaksa buat ngaji, gimana caranya? Mau Bu, mau tahu jawabannya Bu? Setelah ini jangan kemana-mana tapi sebelumnya kita saksikan dulu Nash Indonesia. Silakan Nash.